Minggu yang lalu juga kita juga memperingati Hari Raya Gereja seluruh dunia saat Roh Kudus dicurahkan. Luar biasa, saya sangat exciting sekali. Hari-hari ini saya rindu setiap kita masuk lebih dalam pergerakan Roh Kudus. Kita kan buka firman Tuhan. Kita akan buka di Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 dan 38. Yohanes pasal yang ke-7, firman Tuhan sudah tampil ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 8. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Minggu yang lalu di 1 Korintus pasal 6 bahasa dibuka ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan roh itu kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, dan kita adalah bait suci Roh Kudus, saudara ya. Maaf, sebentar, tapi biar aku nyetankin. Yang Tuhan yang dipermuliakan. Dan bagaimana Roh Kudus itu seperti di Mazmur pasal yang 23 tadi, pialaku penuh melimpah, engkau mengurapi kepalaku, dan pialaku penuh melimpah. Yesus mengurapi kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan satu hal, saudara ya, bagaimana Roh Kudus itu mempunyai kedalaman. Tapi yang paling penting startnya itu dari sini dulu. Coba kembali ke ayat 7. Dan pada hari terakhir, kita hari-hari ini ada di akhir daripada akhir zaman, dan kita ada di puncak perayaan, di mana kita sudah memperingati Jumat Agung, kemudian hari ketiga Yesus bangkit, yaitu hari Paskah, kemudian selama 40 hari Yesus menjumpai murid-muridnya, dan ada satu kisah bagaimana Tuhan Yesus muncul. Dan Tuhan Yesus makan ikan goreng, muncul ya kan. Kemudian saat ikan goreng itu dimakan oleh Tuhan Yesus menembus tembok. Apakah ikan gorengnya jatuh? Tidak, saudara ya. Ada di dalam perut Yesus, bahkan waktu naik ke surga, ikan gorengnya naik ke surga. Kalau ikan goreng aja dibawa ke surga, apalagi kita, saudara ya. Apalagi kemarin ada ayam rica-rica, wah enak ini. Itu pasti dibawa ke surga. Dan kemudian hari ke-40 itu Yesus naik ke surga. Setelah itu murid-muridnya disuruh ke Yerusalem, ke loteng, di mana dicurahkan Roh Kudus pada 10 hari mereka menanti-nantikan, dan hari ke-50 yaitu hari Pentakosta. Penta artinya 5, ya 50 ya, Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan bagaimana mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan di sini dikatakan pada hari terakhir daripada puncak perayaan itu, pada hari yang terakhir, kita ada di hari-hari yang terakhir, saudara ya. Dan kita ada di dalam puncak perayaan. Kita percaya bahwa ada perayaan Paskah mulai 2000 tahun yang lalu ya. Dan ini sudah 2000 kali lebih kita merayakan Paskah Gereja Tuhan. Dan kita ada di perayaan. Bagaimana kita sudah memperingati Natal dan Paskah, kemudian tahun pertama, kedua, sampai 2000 kali. Dan kita ada di puncak perayaan. Karena itu Yesus berdiri dan berseru pada setiap kita hari-hari terakhir ini pasti gereja Tuhan, gereja mula-mula, dan kita sudah berjalan 2000 tahun masa gereja, masa anugerah Tuhan. Dan pada hari-hari terakhir ini Tuhan berkata, barang siapa haus,
Setiap kita pasti letih, lesu, beban berat. Tuhan berkata, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayo datang kepada Tuhan dan minum. Lanjut, ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, bukan hanya kita datang dan minum, tetapi kita harus percaya pada Tuhan. Setiap kita pasti mengalami keletihan, kehausan, tetapi kita harus percaya. Barang siapa percaya kepadaku, kita bukan hanya minum, tetapi dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya suka sekali saudara dengan ayat ini ya, karena saya itu suka dengan sumber air. Satu sumber air yang paling saya senang itu ada di Dewi Sri, di Bujon. Kalau saya beberapa sumber air saudara, itu kalau di sumber Marong itu harus turun jauh sekali ya kan. Kemudian kalau di Bujon itu ada Copan Rondo, kita naik tinggi ya kan. Nah, di situ ada air terjun yang turun ke bawah. Nah, itu cukup jauh ya. Tapi kalau yang paling dekat itu Dewi Sri. Ada yang di belakangnya Masjid Taqwa. Itu harus turun dengan tangga yang cukup tinggi saudara ya. Dan itu turun ke bawah dan ternyata sumber airnya cuma dipakai masyarakat untuk cuci-cuci baju di jedingan dan tidak ada yang kolam yang segar gitu. Kemudian ada lagi di Beji. Batu ini sangat banyak sumber air. Kalau di Beji itu ada deberan, dekatnya Tante Indra sama dekatnya rumahnya Kojin ya. Tapi harus turun tangga untuk mencapai sumber air itu. Kemarin pagi kami jalan-jalan dan mobilnya kami taruh di Soboriti di BLPP. Kami jalan ke sumber air belerang, air panas. Nah itu dari BLPP berjalan sekitar 100 meter dan ada satu tangga kecil yang itu turun. Kemudian kami melihat ada sumber air belerang, diberitahu oleh ini untuk cowok, ini untuk cewek. Nah, tapi ini tidak ada kolam yang kering itu, tapi ini ada sumber. Nah, sumber ini, please jangan masuk ke dalam sumber ini, karena sumber ini tidak terukur dalamnya. Parkir cuma 2.000, kemudian untuk mandi bayar 10.000. Itu dengan gayung yang dikasih dengan kayu. Nah kita penuhi sendiri, jadi sedikit olahraga, kemudian dipenuhi sampai penuh baru bisa berendam. Nah itu sumber air. Dan kalau kita masuk ke dalam sumber itu, jangan salahkan kalau kita tenggelam, soalnya kedalamannya tidak diketahui. Jadi ada yang berbui ya kan. Di sini ada beberapa sumur, kemudian di sini ada jedingannya. Senang saudara saya. Ada lagi kalau yang di Somboriti itu ada apa ya? Namanya Hot Spring. Hot Spring di sana ada sumber air juga. Cuma di situ dialirkan ke dalam kolam-kolam. Ada 3 jacuzzi yang cukup besar. Dan di jacuzzi itu orang bisa berendam dengan kapasitas 12 orang. Nah, tapi agak mahal ya. Karena bayarnya itu 100.000, dapat makanan, tapi juga free untuk berendam. Jadi semacam kayak di Bali kayak beach house itu. Jadi bisa berendam dan bisa hangat gitu saja ya. Nah semakin malam itu mulai lampu-lampu dinyalakan, lampu warna seperti baju bapaknya warna biru gitu. Lampu-lampu bagus sekali. Kemarin kami ke Oblique Sea View di Jogja, di daerah Gunung Kidul. Kalau Jogja ada Pulau Progo, Pulau Barat ya kan, di Gunung itu di bawah. Di situ juga ada kolam, ya di bawahnya ada pantai Parangtritis ya kan, semua berendam. Saya suka sekali dengan air. Kami juga member di Kelbunga dan kami suka sekali berendam, tapi kolamnya agak kecil. Kemarin kami juga di salah satu hotel di Batu itu Golden Hill yang daerah Rorombo yang juga milik daripada Golden Tulip. Tapi saya dengar Golden Hill ini sudah dibeli oleh Bapak Menteri Pariwisata kita, Bapak Sandiaga Uno. Itu di atas, itu ada 2 kolam renang. Yang satu di dalam hotel, dingin sore.
Tetapi yang paling atas itu ada kafe, kemudian ada kolam, dan kolamnya ini kalau di hotel Kebunnya itu dinyalakan mulai jam 4 sampai jam 8, jam 7 sudah mulai ada dingin, karena air dingin mulai dialirkan. Tapi kalau yang di atasnya di Golden Hill Hotel, yang paling atas itu masuknya itu satu orang bayar 100.000. Jadi kalau misalnya kami berempat, kami harus makan 400.000. Tapi ada juga yang curi-curi kemarin mau beli camilan ya kan, tapi anak-anaknya berenang. Dan itu sampai malam, bahkan sampai jam 6, bahkan lebih. Kami pernah renang di sana sampai jam 6 lebih ya. Itu airnya tetap panas karena dinyalakan 24 jam. Asik saudara ya. Saya sudah berenang, tapi yang paling asik itu di Dewi Sri. Di Dewi Sri itu kita sampai di pasar Dewi Sri. Di sebelah kiri ada pintu masuk kecil, naik satu tangga, turun satu tangga, sudah langsung sumber. Dan itu biasanya dulu kalau saya sama mama saya, kami berenang sama temannya mama saya. Itu kami berangkat dari sini itu jam 5 ya. Jam 5 lebih 5 sampai di sana itu jam 5:30. Kami makan telur 2 biji, dibak telur. Jadi begitu sudah matang, duduk. Telur ini dia dibiarkan di 7 menit, kemudian kami kupas kulitnya tidak sampai menjadi agak hitam tuh enggak. Jadi itu sayang sekali. Dan setelah makan telur protein saya tenang. Nah itu senang sekali sudah. Pertama dingin, lama-lama seger ya. Kemudian yang saya suka itu begitu masuk ke kaki kami bilas. Ini ada pipa paralon ya. Saya tinggal buka mulut, gitu ya kan. Airnya masuk ke mulut saya, langsung saya minum air sumber seger sekali saudara. Dan saya suka itu kalau sudah habis berenang dari Dewi Sri, jam 6:30 atau jam 7 kurang, saya pulang makan pecel di dekat situ. Wah, jadi gila semua ini. Setelah makan pecel, baru kami pulang dan kulit saya dipegang itu seger sekali saudara ya. Saya suka sekali dengan air. Makanya di rumah kami ini ada bathtub. Saya suka sekali, kadang dulu saya jam 1, jam 2 itu saya berendam gitu dari bathtub. Senang sekali saya dengan air ya. Tidak tahu kenapa, tapi di air ini dikatakan bahwa, loh, maaf ini apa ini? Nah ini kolamnya saudara ya. Nah ini kolamnya yang di Golden Hill. Di samping sana itu ada, itu karena di lantai atas, itu ada kaca pembatasnya itu segini. Jadi kita tidak kena angin secara langsung. Kemarin Daud berenang ya. Ini kalau sampai malam bagus ya, begitu gelap lampunya bisa main banyak lampunya. Asik sekali. Dan di sebelah sininya itu orang makan di situ. Saya berdoa satu hari saya punya tempat seperti ini, jadi jemaat habis ibadah kita langsung bisa berendam ya. Senang sekali saudara ya. Karena saya pernah teliti beberapa sumber air itu sampai di daerah Gunung Sari. Kalau saudara tahu I3, sumber itu terus itu ya kan. Itu sampai di pagar Gunung Sari itu juga ada LE, lemah apa gitu ya. LT Cafe itu juga sumber air juga, cuma tangganya turunnya agak jauh. Tapi yang paling bagus itu di Dewi Sri. Senang saudara, segar sekali ya. Kita coba ke Matius 11 ayat 28. Mengapa kita harus punya kesegaran? Karena keletihan itu sangat mematikan saudara ya. Apapun sumber penyakit saudara, kalau saudara gampang letih berarti saudara penyakitan. Jadi anak Tuhan itu harus fresh. Nah, saya kemarin makan dicari-cari, waduh harus seger sekali. Sudah lama saya tidak merasakan masalah aduh. Matius 11 ayat 28. Minta tolong Bapak membacakan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lanjut. Pikulah buk yang terpasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Coba kembali ke 28. Marilah kepada Tuhan mengundang. Kayak tadi di Yohanes pasal 7 ayat 37.
Barang siapa haus, marilah datang kepadaku dan minum. Di sini pada hari terakhir, pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru kepada gereja Tuhan, pada setiap anak-anak Tuhan yang mengalami letih lesu. 2000 tahun gereja sudah berjalan dan melalui banyak hal, ada banyak penganiayaan. Saya dengar itu kapan itu ada satu orang hamba Tuhan dari Bekasi, itu dia punya pelayanan mahal ministry, dan dia dengan bangga, itu Budi Cipto, dia datang ke sebuah konferensi dan dia bangga, dia sudah dikasih makan orang, ya kan, kasih makan ribuan orang. Tetapi pada waktu dia mendengar kesaksian hamba Tuhan yang datang dari luar negeri, itu dia lemas, saudara ya. Bagaimana waktu ada seorang hamba Tuhan itu berkata ini, saya mengalami kanker, dan pada waktu saya mengalami kanker, saya tidak minta untuk disembuhkan oleh Tuhan. Saya cuma minta satu, saya mau menikmati kanker ini, dan saya mau tetap bagi saya melekat dan punya kesegaran dengan Tuhan. Tolong jangan didoakan supaya sembuh. Saya enjoy. Wih, keren saudara ya, kesegaran. Ada satu lagi yang sangat menggetarkan saya, dan saya ini tak habis pikir, karena bumi ini juga sangat emas sekali, dengar banyak kesaksian. Ada seorang wanita, seorang penginjil, diperkosa oleh 7 orang atau 8 orang. Dan bagaimana akhirnya dia bisa mengasihi 7 orang dan 8 orang ini, sampai yang memperkosa ini jadi muridnya dan menjadi penginjil yang luar biasa. Dan itu punya kesegaran. Bagaimana dengan kita? Dan dia merasa, wah, tidak layak ini, kata ibu ini. Setiap kita yang mengalami banyak kelebihan, ayo ubah kutuk jadi berkat. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Caranya gimana? Datang sama Tuhan, minum. Minum itu apa? Rasakan hadirat Tuhan setiap hari. Saya nggak usah berkata, datang ke gereja besar, atau harus ketemu dengan hamba Tuhan yang hebat, ya kan? Gereja kami ini adalah gereja yang terkecil. Kami hampir bersama dengan Bapak Ido Manafi, Bapak Pendeta Ido Manafi dari GKBBMDC, ya. Itu kami hampir bersama-sama. Tapi beliau sekarang jemaatnya lebih banyak dari kami. Dan puji Tuhan, saya punya jemaat seperti Raja Daud 2-3 ekor. Ada 2 keluarga yang ekor ketiga ini Bapak Ibu sih lah, ini luar biasa tamu, ya kan. Kami bersyukur sekali, ya. Tapi itu tidak membuat kami lebih lesu, ya. Tapi itu membuat segar, ya. Nah, di sini dikatakan, ayo barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Coba Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya percaya hari-hari ini, saudara, ya. Demikian juga saya kan juga kebutuhan bangunan. Dulu di zaman papa saya, sebelum masuk masa-masa COVID, ya, kami setiap hari di gudang aja itu bisa sekian puluh juta. Bahkan tas saya itu pernah dengan saya bangga itu ada 100 juta. Itu di gudang aja. Tetapi hari-hari ini itu ditanya, dapat berapa di gudang? 1 juta. Sepi, saudara, ya. Dan semua termasuk saya berkata banyak sekali toko bangunan yang besar. Salah satunya di Maluku namanya, wah, gede banget, ya. Itu sekarang bayar itu nyicil, saudara. Dan banyak sekali toko-toko itu mengalami kerugian. Dan puji Tuhan, toko saya, toko Rejo Agung, itu selama masa COVID walaupun sepi, kami tidak pernah berkata kepada karyawan, kamu masuknya hari genap, kamu ganjil, ya kan, nanti genap lagi atau gantian masuk, kami tidak pernah. Bahkan kami tidak pernah mengeluarkan karyawan. THR selalu naik setiap tahun. Nah, itu jadi puji Tuhan kami bisa menghidupi dan kami masih tetap survive walaupun income-nya turun, ya. Nah, apalagi kalau sudah sepi itu, saudara, ya,
Kan sekarang istri saya menemani saya di gudang, paling cekel gitu. Sudah toko sepi, karyawan minta bakso. Dia minta bakso. Nah, terus anak-anak, ya kami bersuka cita. Ada satu toko bangunan, kalau lihat pegawainya itu duduk, nggak bisa lihat pegawainya itu duduk manis. Begitu duduk, coba jalan itu. Kalau saya ngomong sama sales, kalau mereka duduk ya nggak apa-apa, senang juga ngobrol, ya kan, kita juga ngobrol. Kadang-kadang kalau mama saya bilang, saya mau ke Malang, tolong pagi, langsung saya telepon, halo, posisi di mana? Di sini, cepat kita pulang pagi, tolong pagi, langsung orang saya tidak benar-benar. Jadi saya tidak mau sampai merasakan satu keletihan. Marilah kepadaku semua letih, lesu dan berberat. Sumber masalah hari-hari ini bukan karena kita kurang beragama. Sumber masalah hari-hari ini karena kita mengizinkan. Setiap kita Kristen pasti mengalami masalah. Saya percaya setiap kita pasti mengalami masalah. Siapa di sini yang tidak ada masalah? Saya akan kasih masalah buat saudara. Nah, itu. Tapi bagaimana masalah kita bisa masuk masalah, tapi jangan pernah mengizinkan masalah itu masuk ke dalam hati kita dan menguasai. Seperti bangsa Israel, masalahnya apa? Bangsa Israel itu dituntut Tuhan dengan tiang awan, tiang api dengan 10 tulah, ya kan? Sampai Tuhan itu membunuh 10, membunuh seluruh anak sulung, ya kan? Dari manusia sampai hewan, dari Firaun sampai pegawainya. Itu semuanya itu mau ngomong apa ya tadi? Nah, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, mengapa bangsa Israel masih mengalami masalah? Karena satu hal, bahwa bangsa Israel tidak pernah mengeluarkan kemesiran itu dari dalam hatinya. Seperti Musa dipakai oleh Tuhan itu luar biasa. Dia lahir, ya kan, diasuh oleh putri Firaun, tetapi Musa pada usia 40 tahun dia harus keluar dan dengan takut dikejar, kan? Dan usia 40 tahun sampai 80 tahun dikeluarkan seluruh kemesirannya, dan bagaimana saat usia 80 dibawa Tuhan kembali masuk ke Mesir. Saudara, Musa saja bisa mengalami ketakutan. Banyak hamba-hamba Tuhan, kalau saudara lihat di Alkitab, ya, bahkan Raja Daud sekalipun semua mengalami keletihan. Masalah utama kita bukan masalah yang terjadi dalam diri kita. Ya, itu terjadi, biarin aja gitu. Tetapi yang paling penting jangan sampai masalah itu merusak, ya kan? Jadi marilah datang kepadaku semua yang letih lesu berat. Begitu datang kepada Tuhan, jangan saudara berkata, Tuhan, tolong selesaikan masalahku begini Tuhan, aku mengalami masalah A, B, C, D sampai Z. Nah, mulai dari alfa sampai omega. Tetapi begitu datang kepada Tuhan, alami kesegaran. Jadi tujuan saudara beribadah, ya, jangan mujizat dulu. Yang pertama, alami kesegaran. Sadari bahwa saudara mengalami letih lesu dan beberapa berat, akui di hadapan Tuhan, dan saudara datang, Tuhan, aku letih lesu berat, aku mau diberi kelegaan. 29 kan? Pikulahu. Nah, begitu kita mengalami letih lesu berat, itu kita jadi kayak hamba dosa, hamba masalah. Tuhan menukar. Ayo, ada masalah bisa di sini, kan? Tuhan ambil beban masalah kita, ya kan? Apakah kita langsung tidak ada beban? Enggak. Di sini dikatakan pikulahu. Jadi kita setelah menjadi hamba dosa, bertobat, kita menjadi hamba kebenaran. Dari budak dosa menjadi budak kebenaran. Pikulahu yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku, kata Tuhan Yesus, tidak ada satu manusia di dunia ini, saudara, yang bisa menyenangkan hati saudara, yang bisa ngerti betul, saudara. Makanya saudara harus bergaul dengan Tuhan, karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Dan satu hal, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Saya percaya ketenangan hari-hari ini adalah sangat-sangat mahal harganya. Kalau
Saya pernah ngomong sama orang-orang yang lagi bekerja, lagi mencari pekerjaan. Hari-hari ini Tuhan, saya percaya itu sudah membagikan Yusuf di akhir zaman. Yusuf aja jadi Perdana Menteri, jadi budak, ya kan, difitnah semuanya. Saya ngomong sama orang-orang, kalau hari ini saya cari kerja, nomor satu, saya senang. Misalnya saya nggak ada toko bangunan, yang saya lakukan, saya nggak mau kerja jadi pegawai, tapi saya mau kerja menjadi bagian dari keluarga. Jadi sistemnya itu dalam tanda kutip itu seperti budak. Dan saya tidak akan tanya gaji berapa. Dan saya, kerinduan saya cuma satu, seperti Yusuf ya. Sudah, Firaun duduk manis di sini, suami tante Potifar siapa? Potifar laki-laki ya. Nah, Potifar duduk manis saja di sini, Firaun duduk manis. Wes tenang aja kan. Jangan khawatir, 1 sen uangmu tidak akan kucuri. Karena dulu waktu saya kerja praktek, saya sempat gaji itu cuma 100.000, 150.000 tahun 96. Saya lulus tahun 97 dan bos saya cuma berkata gini, kamu jujur, kamu disuap ya dari perempuan, dikirim uang 1 amplop, kamu tidak berkeping ya, seluruh proyek ini yang ada di Bogor, kamu handle semuanya, dan kamu tidak saya gaji, karena kamu tak kasih bagi hasil. Oh enggak, saya disuruh pulang sama bapak saya bagi di toko. Yang asuransi jiwa, saya dulu teknik sipil Petra, dan saya juga satu bos saya berkata, asuransi, kamu mau tak jadikan seperti saya, prestasi bagus, pada hari terakhir di terpilih kamu malah dapat mujizat, kamu pernah dapat emas, dan kamu mau tak jadikan seperti saya. Maksudnya Pak Gideon gimana? Kamu mau tak kasih ilmu supaya kamu bisa dapat penghasilan di tahun 96 300 juta seperti saya, dan saya bisa beli apartemen kondominium setiap bulan. Kamu mau? Enggak. Loh, kamu tidak kepingin tak? Pak bukan di Malang, kamu megang di Malang, kamu nanti bisa punya penghasilan seperti saya. Enggak. Loh, kamu kerja itu buat apa? Bukan dari uang. Bagi saya kalau bekerja itu adalah sebuah pengabdian. Nah, saya akan seperti itu karena saya tidak mau beban berat. Dan saya kalau bekerja sistemnya satu, bos duduk manis, saya tahu anaknya bos itu sudah tidak mau kembali meneruskan pekerjaanmu. Saya akan teruskan pekerjaanmu, saya akan mengabdi, tenang aja sudah. Anakmu tidak meneruskan ya, tapi saya tidak akan berambisi ngambil milikmu. Aku akan bekerja buat kamu, dan kamu terima uang, terus kamu keliling dunia. Tidak usah ngurusin repot-repot, semua serahkan ke saya. Itu kalau saya bekerja itu seperti itu. Aneh saudara ya. Dan di dalam segala hal saudara ya, saudara harus punya satu konsep berpikir. Perbaruilah akal budimu yang harus waktu datang kepada Tuhan. Coba kembali ke Yohanes pasal 7 ayat 7. Saudara harus bisa ini apa? Heart sama hand atau kaki ya, anggota tubuh kita tangan atau kaki ya. Ini harus diubah dulu cara mindsetnya, cara berpikir kita. Karena apa? Kalau misalnya kita punya hati yang baik ya, seperti hamba Elisa, orangnya baik, hamba Elisa, tetapi mati. Sesudah itu menjadi budak dan sampai akhirnya lewat Tuhan. Elisa menolong itu sampai apa? Dituang minyak sampai penuh ya kan, menjadi penjual minyak. Dan kita tidak boleh cuma hati kita kok baik ya, tetapi cerdiklah seperti ular, tuluslah. Coba nanti 10 ayat 16. Saya percaya di sini nih orangnya baik-baik, makanya tak ajarin untuk tici-tici. Matius 10 ayat 16. Seseorang bisa bacakan? Aku mengutus kamu seperti